Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir ke dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin doa? Saya Boleh, silakan Bang. baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Abang yang sudah berkenan untuk memimpin doa. Sebelumnya dari teman-teman ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok nggak? Oke, baik. Ada sedikit apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah kegiatan yang membahas satu topik permasalahan dalam lingkup kelompok. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kawan-kawan sebagai anggota kelompok. Bimbingan kelompok ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan rasa percaya diri anggota kelompok, kemudian melatih public speaking anggota kelompok atau melatih komunikasinya. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan dari proses diskusi yang akan kita lakukan di sini. Jadi untuk cara pelaksanaan bimbingan kelompok sendiri nanti setiap anggota boleh menyampaikan satu topik permasalahan yang sedang hangat dibicarakan, boleh dari media sosial atau permasalahan yang kita temui di sekitar kita. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat beberapa asas yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu ada kesukarelaan, di mana teman-teman nih sukarela datang di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Kemudian ada asas rahasia, di mana diharapkan nanti apa yang kita bahas di dalam kelompok itu cukup kita ketahui di forum ini. Jadi nanti di luar kita tidak membahas ini lagi. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, nanti diharapkan teman-teman diharapkan teman-teman untuk terbuka dalam menyampaikan pendapatnya dan aktif di dalam sesi diskusi. Gimana teman-teman? Apakah bisa? Siap bisa. Karena sebelumnya kita belum saling mengenal, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Untuk perkenalannya nanti bisa dimulai dengan perkenalan nama dan asal daerah. Nah, untuk teman-teman yang belum berkenalan boleh menyapa dengan hai Kak. Oke, bisa dipahami? Yes. Boleh dimulai dari sebelah kanan atau kiri? Kiri. Baik. Boleh dimulai Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Oktaviani. Asal saya dari Semarang. Hai Anja. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya berasal dari Bintan. Hai Baiti. Perkenalkan, nama
tujuannya yaitu melatih rasa percaya diri kita dan supaya juga melatih public speaking. Dan untuk asas-asas yang kakak jelaskan tadi, yang pertama asas kesukarelaan, yang kedua asas kerahasiaan, dan yang ketiga itu asas keterbukaan. Oke, terima kasih Kak Manisa. Saya jelaskan secara singkat. Jadi proses bimbingan kelompok adalah kegiatan yang membahas suatu topik permasalahan yang sedang ramai dibicarakan. Itu bisa dari media sosial atau dari lingkungan sekitar. Untuk asasnya tadi ada asas keterbukaan, kesukarelaan, sama kerahasiaan. Nah, tujuannya untuk membantu anggota kelompok untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Apakah teman-teman siap untuk melanjutkan ke sesi berikutnya? Siap. Nampaknya Kak Jessy. Apakah mungkin ada yang sudah dipikirkan Kak Jessy? Yang lain? Apakah sudah siap? Siap. Oke. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama topik tugas, dan kedua topik bebas. Nah, topik tugas itu berasal dari konselor atau pemimpin kelompok, sedangkan topik bebas itu berasal dari masing-masing anggota kelompok. Apakah bisa dipahami? Siap. Oke. Nah, dalam sesi ini saya memilih untuk topik bebas. Untuk topik bebas boleh pilih apa aja. Ini mau dimulai dari kanan atau kiri? Kanan. Boleh, Abang. Kira-kira topik apa yang akan kita bicarakan? Dari saya, sebelumnya dari kalau dari Kak Dina, Dari saya korupsi. masih kalau dari Kak Jessy, kekerasan seksual sih. Kekerasan seksual. Kalau dari Kak Baiti, Bullying. kalau dari Kak Angel, Narkoba. di sini kita udah dapatkan 6 topik. Tadi yang pertama dari Bang Aris ada judi online, dari Kak Nisa ada bunuh diri, dari Kak Tina ada korupsi, dari Kak Jessy ada kekerasan seksual, dari Kak Baiti ada bullying, dan dari Kak Angel ada narkoba. Nah, jadi teman-teman hari ini kita akan membahas yang mana menurut teman-teman? Bahas bullying. Oke. Kemudian kita bahas untuk hari ini kita bahas bullying. Sebelumnya nih teman-teman tahu nggak sih apa itu bullying? Saya Kak. Menurut saya bully itu suatu tindakan yang intimidasi atau penghinaan terhadap seseorang, baik melalui fisik maupun non fisik, verbal ataupun non-verbal. Oke, terima kasih Kak Baiti. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada mungkin atau pernah mengalami kira-kira tuh apa definisi dari bullying itu sendiri? Oke, terima kasih untuk Kak Baitinya. Jadi, bullying adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Bentuk tindakannya itu bisa berupa fisik atau mental yang bentuknya itu menyakiti seseorang. Nah, kemudian kira-kira nih teman-teman tahu nggak apa dampak dari bullying itu sendiri? Mungkin dari Kak Angel, kira-kira apa dampak dari bullying? Dampaknya itu bisa orang yang membuli itu Mungkin dari Kak Resi ada dampak lain yang bisa diterima baik untuk pelakunya
Jadi kira-kira bagaimana cara kita mengatasi perilaku bullying? Mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat perlu disampaikan? Boleh Bang. Kalau menurut saya cara mengatasi bullying itu pertama memberikan perhatian yang lebih pada korbannya, terus melaporkan pelaku bullying, dan terus mengkampanyekan anti bullying di media sosial. Itu aja. Oke, terima kasih kepada Bang Aris untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya perilaku bullying. Betul seperti apa yang Bang Aris katakan, beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama seperti memberikan perhatian lebih kepada korban, kemudian mengkampanyekan terkait bentuk-bentuk perilaku bullying dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, terakhir kesimpulan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Boleh Kak. Jadi yang dapat saya simpulkan dari topik kita kali ini yaitu bullying. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, bullying sendiri adalah tindakan seseorang menyakiti pihak lain, maupun fisik ataupun mental, dan bahkan non fisik atau verbal. Nah, untuk dampaknya itu banyak sekali seperti depresi, stres, bahkan sampai ada yang bunuh diri ketika mendapat perlakuan yang keras. Nah, untuk cara mengatasinya betul yang disampaikan Abang sebelumnya, kalau kita tuh harus memberi perhatian lebih pada korban, terus juga mengkampanyekan, dan juga kita tuh perlu yang namanya psikiater. Oke, yang Terima kasih kepada Kak Manisa yang sudah berkenan untuk menyampaikan kesimpulannya. Nah, teman-teman, jadi setelah kita tahu apa itu bullying, terus dampak dari perilaku bullying, sama cara mengatasinya, apa komitmen teman-teman untuk kedepannya setelah keluar dari forum ini? Masing-masing ada satu ya. Boleh dimulai dari Kak Angel. Kalau untuk saya tidak akan menjadi pelaku bullying. Oke. Untuk Kak Baiti. Kalau dari saya akan melakukan edukasi kepada orang sekitar untuk tidak melakukan bullying. Untuk Kak Resi. meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahayanya bullying. Untuk Kak Dina. Kalau dari saya menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Untuk Kak Nisa. Kalau dari saya membahas ini bullying dan juga tidak menjadi pelaku bullying. Untuk Bang Arisnya. Saya mengkampanyekan bahaya bullying di platform media sosial. Oke. Jadi saya ulangi, apakah teman-teman berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah teman-teman katakan? Oke, baik. Berakhirnya sesi pernyataan komitmen dari teman-teman, maka akan mengakhiri pertemuan kita di forum bimbingan kelompok. Berakhirlah sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman boleh sampaikan bagaimana perasaannya setelah kita melakukan sesi bimbingan kelompok di sini. Boleh Kak Baiti. Setelah sesi pembahasan mengenai topik bullying yang telah disampaikan, di sini saya jadi tahu apa itu bullying, dampaknya dan cara mengatasinya. Jadi dari teman-teman, setelah kita kan tadi baru membahas satu topik yaitu tentang bullying, masih ada 5 topik yang belum kita selesaikan. Kira-kira kapan kita bisa melakukan pertemuan kembali untuk membahas topik yang belum dibahas di pertemuan sekarang? Minggu depan Oke, minggu depan. Untuk lokasinya? Oke, jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang belum dibahas di lokasi dan
kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam forum ini. Saya pribadi meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kita selamat kembali ke rumah masing-masing. Mungkin ada yang berkenan memimpin doa? Oleh Bang Aris. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Bang Haris yang sudah berkenan memimpin doa. Semoga kita pulang ke rumah dalam keadaan selamat